Halo Sobat Milenial dan Gen Z, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya Sania Marwan. Polisi akhirnya mengungkapkan motif Gregorius Ronald Tanur yang melakukan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti hingga menyebabkan kematian. Ronald melakukan perbuatan kejinya karena merasa sakit hati. Lalu apa yang membuat Ronald sakit hati? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Rabu 11 Oktober kemarin, polisi mengungkapkan motif Gregorius Ronald Tanur yang melakukan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan pada Selasa 10 Oktober kemarin, Ronald melakukan perbuatan kejinya karena merasa sakit hati kepada Dini. Keduanya sempat cekcok di dalam lift usai keluar dari Black Hole Key TV. Fakta baru ditemukan saat mereka berdua berada di dalam lift, ternyata terus terjadi kekerasan yang juga diperagakan saat rekonstruksi. Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi PKB yang juga ayah dari tersangka, yaitu Edward Tanur, berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang menjerat anaknya. Kuasa hukum kami supaya jangan sampai terjadi bias yang berlebihan. Nanti orang bilang, wah ini sudah intervensi lagi. Semua dikatakan intervensi. Baik pakar hukum dan semua lain-lain, saya lihat, wah ini opininya sudah negatif, ini negatif thinking. Berarti Bapak mendesak kasus ini untuk diusut tuntas, Pak? Ya, harus diusut tuntas supaya pihak korban juga merasa puas, kami juga merasa puas, punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Lapang kita berjalan. Dan saya tidak mau besok-besok kalau ada hal-hal yang muncul lagi bilang Pak Edu seperti ini saya nggak mau. Saya orangnya prinsip. Lebih baik saya susah daripada saya senang di atas penderitaan orang lain. Kalau sosoknya Ronald sendiri ini seperti apa? Itu yang buat saya kaget. Anak pertama saya. Anak itu kalem sekali, sopan sekali, selalu melayani orang tua. Tapi kok bisa sampai terjadi begitu? Saya kaget. Saya bilang, kenapa ini? Kerasukan setan atau apa ini? Sampai terjadi begini, kita nggak tahu. Saya tidak ada di tempat. Jadi mamanya kontak saya hanya kaget saja dan menyesal. Sakit hati juga, tapi saya barang sudah terjadi. Ini bukan kehendak kita, tapi beliau sendiri yang menjalankan kegiatan yang sudah terjadi. tahu kalau punya pacar itu, Pak? Selama ini dia nggak pernah cerita. Jadi saya memang sering pergi, tapi dia kan kita nggak mungkin anak muda ini kita awasi dia terus lama marah dia. Iya. Jadi saya bilang ya kalau memang kamu merasa sudah dewasa ya carilah pendamping hidup. Saya sering nasihat itu, saya nggak mau paksakan anak-anak. Sudah banyak Pak. Mas Ronald ya dia ada aktivitasnya seperti ya kadang-kadang membantu mamanya kemana-mana, atau dia ada juga permainan saham, jual beli saham, jadi seperti itu saja. Dan kalau secara kebiasaan nggak suka mabuk, Pak? kalau mabuk saya lihat ya kalau mungkin ada teman yang ngajak anak muda ini kan kadang-kadang sekali-sekali kan udah biasa. Boleh minum tapi jangan sampai kelewatan. Begitulah saya sering nasihati gitu. Jadi hati-hati. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi pun menerapkan pasal premier pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidir pasal 351 ayat 3 KUHP, dan kini status kasus berubah dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Surabaya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Ronald pada Selasa 10 Oktober kemarin. Namun dalam SPDP tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau 359 KUHP tentang penganiayaan saja. Untuk pasal 338 KUHP tentang pembunuhan nantinya akan disusulkan. Kini Kejati Surabaya sudah menunjuk 4 orang jaksa peneliti pada seksi tindak pidana umum untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.
Terima kasih Anda telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sania Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.